Masalah talak. Mohon maaf saya karena bulan kemarin seharusnya saya masuk tapi tidak bisa masuk. Saya minta izin dan memberikan amanat kepada Ustadz salah satu teman saya, karena bulan itu saya diundang untuk menamatkan kitab ini, mengajarkan kitab ini ke Pekanbaru Siak. Alhamdulillah izin Allah 7 hari habis kami selesaikan kitab ini. Isinya ada sekitar 1390 hadis. Dalam jangka 7 hari selesai. Macam mana bisa begitu Ustaz? Kami mulai dari jam 8 pagi dan diakhiri jam 10 malam. Begitu tiap hari. Tak berhenti kecuali salat, makan dan istirahat sedikit. Alhamdulillah izin Allah dalam jangka 7 hari selesai kitab ini. Nah, kita di sini walaupun tidak bisa secepat mungkin kita selesaikan kitab ini, tapi mudah-mudahan kita memahami apa yang ada di dalam kitab ini. Kitab yang sengaja dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani khusus untuk anaknya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dia nikah tak mempunyai anak laki-laki, nikah perempuan, nikah lagi dengan perempuan lagi anak. Terakhirnya dia nikah barulah dapat seorang anak laki-laki. Maka dia karanglah kitab ini supaya anaknya pun menjadi alim ulama. Tapi subhanallah, innal arda la yuqaddisu ahada. Sesungguhnya tanah itu tidak menjadikan orang itu menjadi suci. Orang yang tinggal di Mekah belum tentu orangnya menjadi orang yang taat. Orang yang bapaknya ulama belum tentu anaknya pun bisa mewarisi ilmu orang tuanya. Apalah daya Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu segudang ilmu, tapi anak laki-laki ini tidak mewarisi bagaimana keahlian sebagaimana orang tuanya. Kita bahas tentang babut tolak. Kalau sudah ada pernikahan, mungkin akan terjadi perpisahan. Kalau sudah ada persatuan antara dua insan, mungkin akan terjadi perpisahan. Kenapa kita bahas ini Ustaz? Karena banyak di sekarang ini Pak Ibu, orang tak tahu lagi rupanya yang dia ucapkan itu sudah talak. Bahkan ada kita lihat sudah berapa kali talak itu dilakukan oleh suami istri itu, tapi tetap kita lihat masih berkeluarga, masih bersatu juga orang itu. Padahal sudah hampir 5 kali gayanya dia talak istrinya. Ini fenomena yang sering kita lihat. Kalau kita tanya, kenapa bapak itu, kenapa abang itu masih serumah dengan istrinya? Kadang kita lihat seperti ini fenomenanya. Kenapa? Karena mereka tak tahu macam mana hukum-hukum talak, sampai kapan boleh kembali dan sampai berapa dia. Inilah yang mau kita bahas. Ada kadang orang terucap dia, rupanya itu sudah talak, tapi dia tidak tahu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita baca satu hadis yang mengatakan, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaqu, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahu al-Hakim wa rajjaha Abu Hatim irsalahu. Dari Ibnu Umar, sedikit aja Pak Ibu, biar jangan pusing-pusing kita. Kenapa belajar ini tak usah pusing, kan udah banyak masalah kita sehari-hari, ya kan Pak Ibu. Udah susah mencari duit karena corona nih, tak habis-habis juga, udah hampir 1 tahun. Jadi apa, tak usah pusing. Udah kita belajar pusing pula tak ada gunanya. Kita paham sedikit tapi bisa kita amalkan. Kata Rasulullah SAW, abghadul halal ila Allah at-talaq. Sesuatu yang sangat dibenci Nabi atau sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah tapi dia halal, dibolehkan, adalah talak, adalah permasalahan tolak. Tapi hadis ini termasuk hadis yang lemah atau hadis yang dikatakan mursal, riwayat tabi'in. Mursal itu apa Ustaz? Secara umum saja mursal itu adalah
riwayat tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sahabatnya, melompat dia. Makanya dikatakan hadis ini termasuk hadis yang lemah. Artinya apa? Ada orang mengatakan bahwa talak ini jangan sekali-sekali diucapkan karena bergoncang aras katanya. Ini pendapat mungkin bagus hikmahnya, tapi ini tidak ada dalilnya. Supaya apa? Supaya orang jangan macam-macam dengan talak. Jangan bercanda-canda dengan talak. Artinya talak ini hukumnya mubah, boleh. Artinya apa? Artinya kalau tidak bisa lagi dipertahankan pernikahan itu, maka tidak mengapa untuk mengambil pisah jalan. Itu maksudnya. Artinya tidak ada dosa ketika terjadi talak tersebut. Bukan makruh, bukan dibenci. Kalau memang ini jalan terbaik, tidak mengapa. Tidak mengapa. Asalkan orang jangan macam-macam atau main-main dengan talak. Kenapa begitu, Ustaz? Karena ada 3 perkara di dalam dunia ini yang main-mainnya, yang seriusnya terjadi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 permasalahan, orang macam-macam di sini, baik dia sengaja, baik dia bercanda, atau baik dia serius, maka akan terjadi. Apa itu? Pertama, nikah. Nikah pun kalau main-main bisa terjadi dia. Contohnya macam mana? Contohnya dia punya keponakan. Nama keponakannya itu contohnya si Ucok lah. Dia punya anak perempuan, namanya si Fatimah contohnya. Makasih mana. Jadi dibilangkannya sama keponakannya ini, Cok, apa? Baik kali kau kulihat, kalau begitu kunikahkanlah kau sama anakku. Padahal dia cuma bercanda saja ini, sama anakku si Fatimah. Apa kata si Ucok? Kuterima paman, hajab, sah. Ada pula yang menyaksikan 2 orang, sah, udah. Ada ikrar dari wali bapaknya tadi, ternyata sah. Padahal sekedar main-main saja itu, cuma bercanda-canda saja supaya biasanya karena kan bercanda. Ini hati-hati. Jadi kalau ada orang dia kadang bercanda sama seorang pemuda, baik kali kau kulihat, mau kau kunikahkan dengan anakku si ini. Saya terima Pak, katanya. Habis hajab, halal. Apalagi ada yang menyaksikan, harus ada saksi juga kan. Jadi hati-hati. Artinya apa? Jangan main-main dengan pertama nikah. Yang kedua pun talak. Talak pun main-mainnya pun jadi serius dia, jadi sah dia. Contohnya macam mana? Mungkin dia kadang bercanda sama istrinya. Dia bilang kan begini, kau kalau keluar nanti malam, pisahlah kita. Kau kalau keluar dari rumah ini nanti malam, berarti pisahlah kita. Keluar istrinya, mungkin keluarnya mau beli Panadol. Karena pusing dia. Contohnya kan tetangganya beli mobil, ternyata istrinya pun pusing. Tetangga beli mobil, orang yang pusing. Keluar dia beli Panadol, jatuh talak. Jadi jangan main-main dengan talak. Bercandanya bisa jadi serius, bisa jadi sah. Seperti itu. Begitu juga yang ketiga adalah ar-ruju atau satu riwayat mengatakan adalah itqur raqabah, memerdekakan. Seperti itu. Jadi permasalahan talak ini kenapa kita bahas? Banyaknya fenomena-fenomena yang berhubungan dengan talak yang orang tidak mengerti. Talak ini kalau dilihat dari seginya ada 2 macamnya, Pak. Kalau dari segi lafaznya, ada namanya sharih, ada namanya kinayah. Apa bedanya, Ustaz? Jangan pusing-pusing. Kalau sharih itu perkataan talak yang dilepaskan oleh suami kepada istrinya tanpa perlu pengertian atau tanpa perlu penafsiran dan tanpa perlu niat. Contohnya apa? Suaminya tak punya niat itu, tapi dia katakan, kutalak kau, talak 1, atau kutalak kau, maka sudah jatuh talak. Walaupun si suami tadi tak ada niatnya. Kenapa? Karena kalimat ini kalimat yang jelas, tanpa harus dengan niat. Tanpa harus dengan niat. Kenapa ini kalimat yang jelas? Tidak perlu pengertian dari orang.
Makanya apa? Makanya ini sah. Atau melalui SMS. Sahkah talak dari suami melalui SMS atau melalui WhatsApp? Dia kirim, saya talak kamu. Kebaca sama si istri, maka sudah jatuh talak. Tapi dengan syarat si istri harus telepon itu si suami. Dia telepon, bang, apa maksud abang ini? Ini tulisan dari abang atau dari siapa? Kalau katanya ini tulisan dari aku, maka sah. Nah, kadang kan ada juga orang yang mencuri handphone kan, dia orang lain pula yang nulis, makanya harus ditanya. Atau melalui tulisan surat, itu juga dikatakan sah. Atau melalui wakil, contohnya apa? Anaknya dibilangkannya sama, tolong sampaikan kepada ibumu, anaknya itu contohnya laki-laki, tolong sampaikan kepada ibumu bahwa dia malam ini sudah saya talak. Disampaikan anak tadi, maka sah. Ada uniknya orang Indonesia ini, orang kita ini. Jadi masuk kita kepada talak tadi. Ada namanya sarih. Sarih itu apa? Sarih itu sesuatu talak yang dilepaskan, kalimat yang dilepaskan oleh si suami tanpa perlu penafsiran dan tanpa perlu niat. Jatuh. Ada namanya talak kinayah. Kinayah ini apa? Yang perlu penafsiran. Harus ditanya, contohnya apa ini? Contohnya talak macam peribahasa. Kalau begini kita ini, istriku, pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Ini harus ditanya, apa maksudnya bang? Maksudnya abang putuskan saya atau bagaimana ini? Harus ditanya. Ini perkataan yang seperti ini belum dikatakan talak sebelum si suami mengatakan maksudnya kita pisah, talak. Jadi ini namanya kinayah, perlu kita tanya. Si istri perlu menanya, kenapa? Bisa jadi pulanglah kau ke rumah orang tuamu, kenapa? Karena orang tuamu sakit. Itu kan bisa saja, makanya harus apa? Harus dijelaskan. Apa maksud abang kalimat ini? Ini namanya kalimat yang ambigu yang perlu dengan kejelasan dan niat daripada si suami. Ini namanya kinayah sama sarih. Dan talak ini pun ada yang bisa kembali, ada yang tak boleh kembali sebelum nikah baru. Artinya macam mana? Talak itu yang dijatuhkan oleh si suami ada dua gandangnya. Yang pertama yang boleh kembali, ada yang tak boleh kembali, harus dengan nikah baru lagi. Nah, macam mana contohnya saat kata Allah di dalam Al-Quran mengatakan, firman Allah, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu ada dua yang boleh kembali. 1, 2. Karena jatah seorang suami itu hanya sampai 3. Jadi Ustaz, kalau orang mentalak istrinya, contohnya kamu saya talak 3, berapa jatuh ini? Kata ulama ada yang mengatakan jatuh 3, tapi yang paling rajih jatuhnya 1. Kalau kamu kutalak 3, maka kata ulama jatuhnya 1. Kenapa? Rasulullah SAW talak 3, hukumnya jatuh 1. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq talak 3 juga jatuh 1. Nah, kenapa ada ulama yang mengatakan Ustaz talak 3 jatuhnya 3? Nah, ketika kekhalifahan Umar bin Khattab, dia melihat banyak orang mempermainkan talak, maka dia berfatwa, siapa yang mentalakkan istrinya talak 3 sekaligus, maka jatuh 3. Ini kata Umar bin Khattab. Tapi akhir hayatnya dia kembali lagi kepada fatwa sebagaimana yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Yang paling rajih, kalau ada orang mentalak, kamu saya talak 1000, karena panasnya kali, jatuh berapa? Jatuh tetap 1. Jadi berapapun itu lewat dari 3, maka jatuhnya tetap 1. Nah, kalau 1 macam mana Ustaz? Kalau 1 boleh kembali, namanya rujuk, Pak Ibu. Apakah perlu harus saksi? Kalau di pengadilan perlu saksi, tapi kalau secara hukum Allah tidak perlu saksi. Rujuk itu artinya kembali. Artinya macam mana? Marah dia contohnya. Rupanya Ustaz, kalau orang mentalak dalam posisi marah, rupanya jatuh.
Kenapa? Karena biasanya orang mentalak itu dalam posisi marah. Mana ada orang dalam posisi sayang-sayangan tiba-tiba mentalak? Contohnya macam mana? Yayang atau beb atau bu atau mama, kan kadang ada panggilan. Cantik kali kamu kulihat, cerai kita yuk katanya. Mana ada begitu? Mana ada dalam keadaan happy mentalak istrinya? Mana ada? Pasti dalam keadaan marah. Pasti dalam keadaan marah. Jadi talak dalam keadaan marah, jatuh, tetap jatuh. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan kalau marahnya itu sudah di luar batas, artinya sampai tertutup otaknya, tertutup otak si suami tadi karena marah betul kali dia jatuhkan talak. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sah, tidak sah talaknya. Kenapa? Karena sudah tertutup akal sehatnya. Seperti itu. Nah, jadi apa? Jatuh. Contohnya dia talak istrinya. Dek, kamu kalau begini pisah kita, saya talak, kamu talak satu, jatuh satu. Jatuh sudah satu. Atau kalau kamu datangi rumah si fulan tuh, maka putus kita. Jatuh talak. Artinya sudah putus kita, artinya sudah ketika datang si istri tadi, datang dia ke rumah, contohnya ada seorang laki-laki, dia mungkin benci kali sama adalah contohnya rumah seseorang, dan dia bilang sama istrinya, kau jangan datang-datang ke rumah dia, kalau kau datang lagi ke rumah dia nampakku, maka kita pisah. Istrinya datang ke rumah yang dia benci tadi, maka sudah jatuh talak. Maka jatuh talak satu. Kalau talak satu ini boleh kembali, tapi dengan catatan masih dalam proses iddah, masa menunggu. Kapan itu saat? Macam-macam orangnya, perempuannya. Kalau dia tidak lagi posisi hamil, maka dia menunggunya 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, kapan saja pun si suami boleh balik. Contohnya dia talak malam ini. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 belum habis. Rupanya dia lihat, ya Allah, capek kali rupanya masak sendiri ini ya. Kenapa ku talak istrinya? Ternyata apa? Balik dia. Boleh ini, boleh. Tidak perlu harus persetujuan si istri tadi. Tidak perlu persetujuannya. Balik dia, mungkin entah caranya dia kecup keningnya atau minta maaf, pokoknya dia balikan, maka ini mereka masih dalam hubungan suami istri. Jadi apa namanya talak. Tapi kalau sudah habis waktunya 3 bulan, karena istrinya tadi tidak dalam posisi hamil, maka 3 bulan, contohnya berapa? Bulan apa? Bulan 1 ini, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, udah 4 bulan. Pak Ibu, tak pulang-pulang juga si suami. Rupanya biasanya bulan 5 kita nantikan hari raya ini. Hari raya, dia lihat apa? Dia lihat suami istri pada cium-cium tangan, akan maaf-maafan. Ya Allah, kenapa ku talakkan istriku ya Allah? Ini tangan siapa pula lagi yang ku cium ini? Tak ada katanya. Contohnya, mau balik dia ke istri tadi. Boleh ini, tak boleh balik-balik begitu saja. Harus nikah baru lagi. Dan harus ada 2 saksi, harus ada wali, dan harus seizin dengan si mantan istri tadi. Kenapa? Karena sudah lewat dari 3 bulan. Udah lewat dari 3 kali suci. Maka tidak boleh pulang rujuk kembali begitu saja. Harus nikah baru lagi. Seperti itu. Atau modelnya, istri ini ketika ditalak dalam posisi hamil. Berapa iddahnya? Iddahnya sampai dia melahirkan. Contohnya dia talak istrinya, si Butet tadi. Butet, ku talak kamu. Rupanya istrinya lagi hamil muda. Berapa bulan boleh si suami masam, boleh dia balik sampai istri melahirkan. Contohnya 9 bulan baru melahirkan, berarti 9 bulan itu, dalam proses 9 bulan ini, kapan saja si suami masih berhak balikan kepada si istri. Seperti itu. Tapi kalau pas ditalak itu hamil tua, ini hajab. Contohnya dia talak istrinya tadi malam, rupanya lagi hamil tua, entah kena cekcok mereka. Besoknya melahirkan, habis hajab si suami. Mau balikan lagi dia tak bisa, harus nikah baru. Jadi iddahnya berapa? Cuma 1 malam. Sampai si istri melahirkan. Makanya hati-hati dengan permasalahan talak tersebut. Jadi
Ustaz, kalau udah talak satu, kadang kan banyak kita lihat ini fenomenanya. Minggu ini dia talak istrinya. Kamu pisah kita, Butet apa? Ku talak kamu talak satu. Minggu kemudian balik dia. Agak ini mungkin suaminya ini agak-agak ada sedikit pesong-pesongnya lah. Kalau bahasa kitanya. 1 minggu balik lagi dia. Nah, udah balikan lagi mereka baikan, seminggu kemudian dia talak lagi. Namanya suami ada pesong-pesongnya, ada gila-gilanya sedikit. Balikan lagi dia, masih 2 minggu lagi, udah 2 kali talak, berarti 1 kali, kedua kali. Boleh dia kembali lagi? Boleh. Masih 2 lagi. Minggu ke depannya balik dia. Artinya balik ini maksudnya kan minta maaf dia. Minggu setelahnya lagi dia talak lagi istri tadi. Habis jadi 3. Bolehkah dia balik lagi? Ini banyak kita lihat, entah berapa kali kadang suami itu menjatuhkan talak, balik-balik saja. Nah, kalau begini tak boleh lagi balik. Kenapa? Karena sudah jatahnya udah 3. Kalau dia mau balik, namanya apa? Namanya sudah bain kuburo. Bain kuburo ini macam mana? Bain kuburo ini kalau dia mau balik lagi, maka si istri tadi harus nikah dulu dengan orang lain. Udah nikah dengan orang lain, mereka bermalam pertama, baru diceraikan si suami yang baru ini, barulah boleh dia meminang lagi mantan suami pertama tadi. Harus begitu caranya. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz kalau sudah seperti tolak 3 terjadi tadi? Tiba-tiba dia mau balikan lagi, dia lihat apa? Setelah dia talak 3 kali, dilihatnya istrinya itu pakai make up, selama ini tak pakai make up. Makanya dilihatnya istri orang cantik. Istrinya tak cantik, dia talakkan udah sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dilihatnya istrinya bersiap pakai make up. Cantik juga istriku ini, mau balik lagi dia. Ini tak boleh. Harus si istri tadi nikah dulu sama orang lain. Apakah cukup nikah saja? Tidak. Harus bermalam pertama. Artinya sudah jima. Kalau dia nikah, contohnya nikah dengan suami yang baru, tiba-tiba cerai mereka, bolehkah mantan suami pertama ini menikahi? Belum boleh. Karena mereka belum, yang ini tadi nikah yang baru ini belum malam pertama. Harus berhubungan suami istri dulu. Setelah berhubungan suami istri pun, baru setelah diceraikan baru boleh. Dan ada kejadian dibayar orang menikahi mantan istrinya. Ada begini, ada. Ini namanya, bolehkah ini? Ini tidak boleh. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah, la'anallahu al-muhallilina wal muhallilat. Allah melaknat orang yang menghalalkan supaya jadi halal dia. Contohnya macam mana? Dia kadang udah dia talak istrinya sampai 3 kali. Entah berapa kemudian mungkin dia lihat anak sedih dia, jadi mereka mau balikan lagi. Terakhirnya dibayarnya orang, contohnya Ustaz Usman. Ustaz Usman, kawannya kan, Ustaz Usman sudah punyanya, alhamdulillah. Ini contohnya lah. Ustaz Usman apa? Aku menyesal kali sama istriku ini apa? Udah kutalak dia lebih dari 3 kali. Mau balikan, harus nikah katanya istri itu. Jadi boleh Ustaz Usman ku bayar 2 juta nikahi istri itu, mantan istriku itu. Tapi syaratnya nanti setelah nikah ceraikan biar saya nikah lagi dengan dia. Ada begitu kadang dibayar, ada. Ternyata oke kata Ustaz Usman, dikasihlah 2 juta. Rupanya Ustaz Usman pun pintar juga. Artinya dia belajar kitab ini kan. Setelah dia nikah dengan si perempuan tadi, dan perempuannya pun setuju karena mereka udah sepakat tadi ini. Setelah udah nikah, dapat uang 2 juta, tak mau Ustaz Usman menceraikan. Hajab, gigit jari saya jadinya. Kenapa? Udah Ustaz Usman dapat uang, dapat istri lagi. Dan tak boleh saya paksa untuk menceraikan. Kenapa? Karena itu hak dia, istri dia. Seperti itu. Jadi yang model membayar seperti itu, ini tidak dibolehkan di dalam agama, termasuk yang dilaknat. Kadang ada yang seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya Pak Ibu sebelum kita pindah lagi kepada permasalahan lain, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tak ada kita silakan. Bagus. Nah, kalau seseorang sudah dibain kubra atau yang sudah talaknya itu selesai sampai 3, apakah dia harus menunggu
iddah lagi, tidak perlu menunggu iddah lagi sampai syaratnya orang sudah menikahi mantan istrinya tadi. Sudah menikahi mantan istrinya tadi. Kenapa? Karena iddah kalau sudah talak 3 itu tidak perlu lagi ada namanya apa namanya itu? Uang belanja yang dikasih kepada si mantan istri. Kan biasanya kan kalau kita talak istri kita, talak 1, kita masih dalam masa iddah itu wajib masih memberikan dia nafkah namanya. Tapi kalau sudah talak 3, maka si suami tidak punya kewajiban lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi seperti apa? Kalau dia sudah talakkan 3 istrinya tadi, maka syaratnya kalau dia mau kembali lagi harus nikah dulu mantan istri tadi kepada orang lain. Dan apakah cukup dengan nikah saja? Tak cukup. Harus yang orang nikah tadi itu sudah dia gauli istrinya, baru cukup itu tidak. Harus dia talakkan si istri tadi, pisah dulu mereka, barulah boleh si mantan suami tadi masuk untuk nikah. Setelah mereka nikah baru lagi, apakah perlu iddah lagi? Tidak perlu iddah lagi, karena setelah mereka sudah nikah baru lagi, maka mereka hubungan baru lagi. Artinya nikahnya sudah nikah baru lagi. Ya. Ya. Apakah yang dengan istri kedua itu menunggu iddah? Istri yang suami yang kedua itu harus menunggu iddah baru dia nikah meminang begitu? Iya. Istri tadi. Kalau yang ditalakkan si suami kedua, ditalakkannya itu masih talak 1 dan talak 2, harus menunggu iddah. Kenapa? Karena si suami kedua ini masih punya hak untuk kembali rujuk. Seperti itu. Contohnya contoh atau jangan saya lah, nanti kedengaran istri saya nanti jadi sah dia nanti ajam kita. Jadi apa? Contohnya si Ucok, dia punya istri, dia talakkan istrinya, talak 1, talak 2, talak 3. Setelah itu mereka berarti sudah bain kubro, tak boleh kembali. Baru si istri tadi nikah dengan siapa? Si Ijul atau si Udin namanya, si Udin. Nah, si Udin ini pisah lagi. Dia talak 1 contohnya. Nah, apakah tadi si Ucok boleh langsung meminang si Butet tadi? Tak boleh, harus menunggu dulu selesai iddah. Iddah apa itu? Kalau dia dalam masa kategori belum hamil 3 bulan. Tapi kalau dia dalam posisi hamil, maka sampai iddah melahirkan. Seperti itu. Kecuali talaknya langsung talak 3 kali, bukan langsung talak 3, karena 3 kali talak 3 jatuhnya 1. Jadi talak 3 itu jatuhnya 1. Artinya si Ijul tadi dia talakkan istrinya 1, baru dia talakkan 1, kemudian dia talak lagi, baru 1 kemudian lagi dia talak lagi. Maka sudah habis 3, maka siapa tadi mantan suami pertama baru boleh meminang si mantan istri tadi. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Saya terima ya. Karena itu dosa, tapi kan dalam kalimat tadi kan nggak ada dalam mahar. Kalau nggak ada mahar, apakah Bagus pertanyaan. Nah, bagaimana tentang mahar? Mahar di dalam ijab kabul itu termasuk wajib, tapi dia tidak termasuk rukun. Artinya rukun nikah itu yang harus ada di dalamnya itu calon suami, calon si istri, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ijab kabul. Kalau sudah ada ini yang 5 ini, maka sah pernikahan. Nah,
Ustadz, bagaimana kalau tidak disebutkan mahar? Nah, kata ulama, kalau tidak disebutkan mahar, maka disebutkan dengan mahar misil, maka dihukumkan dengan mahar misil. Apa mahar misil itu? Mahar seumpamanya. Contohnya apa? Contohnya dari kalangan apa dia? Contohnya dia dari kalangan orang, contohnya elit, maka ditinjau oleh hakim maharnya kira-kira berapa. Contohnya orang-orang elit biasanya di atas 100 juta, maka walaupun tak disebutkan mahar, maka segitulah mahar misilnya, seumpamanya. Nah, jadi namanya mahar misil, namanya mahar diumpamakan kalau mahar itu tidak disebutkan ketika nikah tadi. Contohnya dia dari kalangan orang biasa, kita lihat biasanya kalau orang biasa maharnya berapa, contohnya 30 juta, tak disebutkan tadi itu, maka ketika kejadian seperti ini, maka dia membayar mahar itu sekitar begitulah, 25, 30, 35, seperti itu. Nah, jadi walaupun tidak disebutkan mahar tadi, maka tetap sah nikah tersebut. Kenapa? Karena rukunnya sudah dapat yang 5 tadi. Ada orang yang menyaksikan 2. Ini perkataan dari walinya. Baru yang kedua ada calon suami, ada calon mempelai perempuan, anaknya. Nah, maka sah seperti itu. Kenapa? Karena main-mainnya. Silakan. Ada Pak, pernah saya baca buku. Kalau kita berumah tangga, kawin, nikah, harus ada saksi. Jadi kalau kita ceraikan tataran, harus ada juga saksi supaya sah. Bagus, betul. Nah, kalau di fikih kompilasi atau hukum pengadilan kita, pengadilan agama, maka rujuk sama talak ini harus ada saksi. Harus ada saksi. Contohnya talak. Kutalak kamu, harus ada saksi, baru pengadilan mengatakan itu sah. Supaya orang jangan macam-macam. Tapi secara hukum Allahnya, rujuk atau kembali lagi setelah dijatuhkan talak, baikan lagi, dengan talak tidak memerlukan saksi. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa rujuk dan talak itu harus yashhadan, harus ada yang mensaksikan. Tapi hadis ini termasuk hadis yang lemah. Ada pendapat begitu Pak? Ada. Sampai hukum kita pengadilan agama tidak akan sah talak sama rujuk tanpa ada saksi. Supaya apa? Supaya orang jangan macam-macam, harus ada, jangan main-main. Nah, seperti itu. Karena kan ada juga yang mempermainkan tentang talak sama istri ini gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Contohnya si istri melapor dia bahwa suamiku sudah menjatuhkan talak. Pengadilan harus mengetahui ada saksinya. Kalau ada saksinya baru. Kalau tidak ada, maka pengadilan menolak. Tapi secara hukum Allah, kalau sudah terlepas itu kalimat dari suami, walaupun tidak ada saksi, maka sudah sah menurut pengadilan, menurut Allah, hukum Allah. Seperti itu. Ada lagi, Mbak? Silakan. Satu bulan dia di Indonesia, tahun depan dia datang lagi, diceraikan juga istri dia, dan kontrak itu. Iya, boleh atau tidak? Bagus pertanyaan. Ini kawin kontrak, kalau dalam bahasa Persia orang Syiahnya kawin mut'ah namanya. Mut'ah. Nah, bagaimana kawin kontrak hukumnya? Kawin yang dilafazkan dengan berjangka, maka dihitung dengan hukum nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah kawin kontrak. Hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Dulu dibolehkan. Dulu Rasulullah SAW ketika para sahabat itu dalam permulanya Islam, masih banyak sahabat yang perang. Biasanya sahabat ini perangnya lama-lama, pergi ke daerah sana 1 bulan. Biasa biologis seorang manusia itu. Jadi Rasulullah SAW membolehkan, tapi itu pun jangan lewat dari 3 hari. Kata Rasulullah SAW, boleh nikah itu, kawin kontrak itu 3 hari. Tapi setelah itu, setelah perang Khaybar, 3 tahun setelah itu meninggallah Rasulullah. Akhiru amraini, kata Rasulullah SAW, akhir dari hukum kita bahwa apa? Nah, Rasulullah SAW nikahul mut'ah wa luhumil ahliyah. Dari mulai sekarang maka diharamkan bagi kalian untuk nikah kawin kontrak dan memakan daging
keledai. Artinya apa? Hukum yang pertama tadi sudah dihapus. Kalau bahasa kitanya sudah di amandemen lah itu. Udah tak laku lagi dia. Jadi apa? Jadi nikah kontrak ini tidak dibolehkan, hukumnya haram. Macam mana contohnya Ustaz? Nikah yang berjangka, contohnya apa? Contohnya saya pergi contohnya ke Jakarta, pindah tugas ke sana. Saya yakin paling saya tugas di Jakarta ini 2 tahun saja. Saya nikahi ada anak di Jakarta sana contohnya, tapi dengan jangka, Pak, saya mau minang anak Bapak, tapi dalam jangka 2 tahun saja. Karena saya pendatangnya nih Pak, nanti pulang lagi saya ke Medan. Nah, kalau diterima dan disebutkan tadi waktunya, maka ini dikatakan kawin kontrak, tak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya, tak sah pernikahan tersebut. Jadi kalau kita mau, jangan disebutkan. Di dalam hati saja. Contohnya apa? Kunikahi si Fulan ini, nanti kalau sudah pindah tugas lagi balik saya ke Medan, saya ceraikan. Boleh seperti ini, boleh, tapi jangan diungkapkan. Jangan diungkapkan. Kalau diungkapkan, dia sudah kontrak namanya. Tapi kalau tidak diungkapkan, tidak. Seperti itu. Jadi ada seperti ini banyak di Bogor banyak. Hanya jangka dalam 1 bulan datang biasanya orang-orang Arab itu ke sana mereka nikah. Ada sudah yang mewalikan, ada juga sudah di situ kuahnya. 1 bulan saja, habis 1 bulan udah pisah mereka. Sama dengan bayaran PSK jadinya. Seperti itu. Jadi tidak dibolehkan, Pak. Seperti itu. Bagus. Nah, apa itu nikah siri? Nikah siri adalah nikah yang dilangsungkan antara mempelai perempuan dengan laki-laki yang sampai rukun syaratnya sudah tercukupi, tapi tidak tercatat dalam negara. Tidak tercatat dalam negara, artinya tidak melalui buku nikah. Dia hanya sekadar kawin secara hukum saja, hukum syariat. Nah, apa hukumnya nikah siri? Nikah siri selagi tidak ada disebut dengan berjangka dia, Bu, tidak ada disebutkan berjangka macam kontrak tadi, maka hukumnya sah. Hukumnya sah. Kecuali lewat dari 4 orang istrinya. Contohnya istrinya udah ada 3 ini. Kan di dalam negara kan yang boleh itu kan cuma 1. Jadi dia buat nikah sirinya sampai di sana dia buat pos dia di sana 1. Pos istri dia contohnya 1 di Martubung, 1 di Berastagi, udah jadi 3. 1 yang asli, 1 di Martubung, 1 di Berastagi. Ini Pak jangan dicontohin ya Pak. Jadi apa? 1 lagi apa? Contohnya 1 lagi contohnya di Marendal udah 4. Baru yang kelima nikah sirih lagi dia contohnya di Tanjung Merawa. Ini tak boleh. Kenapa? Karena sudah 5. Jatahnya cuma 4. Itu pun kalau adil. Kalau tak adil, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. 1 aja pun kadang kita susah untuk adil. Seperti itu. Ustaz tak ada rupanya pikiran untuk nikah lebih dari 1. Tak ada terpikiran. Untuk saat ini tak ada. Untuk saat ini kan. Tak tahu kita ya kan, tapi tidak adalah niat. Kalau niat ya, bukan berarti saya mengharamkan, tapi tidak ada niat. Karena kasihan saya lihat istri itu bagaimana perjuangan mereka itu. Kita lihat mereka itu kerjaannya sedikit, padahal susah kerjaan seorang ibu ini, apalagi gendong anak dia, memasak lagi, mencuci lagi, subhanallah. Sebenarnya pekerjaan itu bukan pekerjaan ibu-ibu. Memasak itu bukan pekerjaan ibu sebenarnya. Udah kita bahas dulu itu. Memasak itu bukan tugas ibu sebenarnya. Mencuci baju kami ini pun bukan tugas ibu sebenarnya. Tapi tiap hari kami mencuci ya kan Bu. Jadi begitulah. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya banyak sebenarnya kita harus minta maaf sama istri ini. Ada lagi yang lain? Silakan. Bagus. Jadi kalau dia terjadi pisah antara si suami dengan si istri, bagaimana tentang harta? Kalau harta biasanya kompilasi hukum Islam, mereka harta gonogininya, harta yang dicari bersama itu dibagi 2. Harta yang dicari bersama.
Tapi kalau harta bawaan si suami tidak dibagi. Contohnya sebelum menikah si suami sudah punya tanah 5 hektar. Dan ini tidak, ketika mereka pisah dengan si butet tadi, si butet tidak berhak mendapatkan 5 hektar ini. Tapi setelah 5 hektar mereka nikah, mereka buat usaha. Contohnya usaha ayam penyet. Dan sudah sampai 20 cabang. Pisah mereka, mungkin gara-gara entah apa permasalahannya pisah, maka 20 cabang ini dibagi 2, 10 sama si istri, 10 sama si suami. Nah, seperti itu. Secara umumnya begitulah, secara umumnya pembagiannya. Bagus, betul. Kadang kan banyak begitu. Tak ada, aku sendiri yang mencari. Si istri berhak mengajukan ke pengadilan untuk meminta pembagian harta gono gini. Harus, boleh. Seperti itu. Jadi apa? Si istri, bolehkah si istri, balik kita kepada hukum, bolehkah si istri menggugat cerai kepada suami? Karena talak itu kan dari suami. Bolehkah talak itu dari seorang istri? Boleh. Tapi namanya ada 2. Kalau talak yang dipinta oleh si istri ada 2 macamnya, ada 2 gendangnya. Yang pertama namanya khulu. Khulu ini apa? Permintaan cerai yang diajukan oleh si istri, mana tahu kan sudah susah kali sama si suami ini. Si suami bandar narkoba. Contoh ini. Jadi tak tahan lagi si istri. Mau pisah dia boleh, minta cerai boleh. Contohnya macam mana? Ada 2 gendang. Satu namanya khulu, satu namanya fasakh. Khulu ini apa, Ustaz? Khulu ini begini. Bang, gayanya bang abang tak mau lagi bertobat, bang. Kalau tidak ceraikanlah saya. Tak mau si suami menceraikan. Contohnya kan, tak mau aku menceraikan kau. Katanya begitu. Susah kita untuk mintanya cerai. Caranya apa? Beginilah bang. Ku bayar abang menceraikan aku. Artinya apa? Kalau abang ceraikan aku, rumah ini sama abang. Contoh, aku pergi tak mengapa. Asalkan pisahlah kita. Setuju si suami, maka ini dinamakan khulu. Permintaan cerai yang dari si istri, tapi dengan cara dibayar. Ini namanya khulu. Ini namanya khulu. Seperti itu. Oke. Sah ini sah. Ketika mereka cerai, maka ini dinamakan bain sukhra. Apa ini bain sukhra? Dikategorikan habis masa iddahnya. Jadi kalau sudah cerai, seminggu kemudian mau balikan lagi si istri tadi sama si suami, boleh ini tak boleh, harus nikah baru lagi. Tapi tidak perlu harus nikah dengan orang lain si istri. Karena dia namanya bain sukhra, masih bain yang kecil. Seperti itu. Jadi apa? Mereka hanya kalau mau balikan lagi cukup dengan nikah baru, ada saksi dan ada walinya. Dan ada mahar tadi walaupun tidak disebutkan atau yang disebutkan. Seperti itu. Atau yang kedua namanya fasakh. Fasakh ini apa? Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim melalui permintaan si istri. Si istri menggugat cerai kepada suami melalui hakim, dimasukkannya berkasnya kepada hakim, kepada pengadilan, dia minta cerai. Kenapa? Karena si suami contohnya rupanya maafnya ada cacat si suami. Cacatnya apa? Ini tak tahu dia setelah nikah, setelah malam pertama baru tahu dia. Contohnya cacatnya apa? Si suami ini contohnya mohon ampun kepada Allah, ada cacatnya. Cacatnya apa? Contohnya penyakit menular. Baru diketahui setelah berhubungan suami istri, atau baru diketahui ketika sudah nikah. Rupanya si suami kena penyakit AIDS. Maka si istri boleh menggugat cerai. Atau maafnya si suami ketika mereka berhubungan badan, rupanya si suami ini punya penyakit anin. Anin itu apa? Kemaluannya sebesar lidi contohnya. Sebesar ijuk penyapu contohnya, kecil. Tak bisa berhubungan. Ini pun boleh si istri mengadukan kepada pengadilan untuk nikah, untuk cerai. Atau apa? Atau si suami ini udah 4 tahun tak pulang-pulang, udah macam Bang Toyib. 4 kali lebaran, 4 kali puasa tak pulang-pulang, tak ada kabar berita. Maka apa? Maka si istri boleh mengajukan cerai ke pengadilan. Ini kalau disetujui oleh pengadilan atas permintaan si istri tadi, maka dinamakan fasakh. Fasakh ini tidak mempunyai iddah juga. Kalau mereka mau balikan lagi, maka harus nikah baru.
Seperti itu. Jadi si istri ada dua gendangnya boleh mengajukan, namanya khulu atau fasakh. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan mungkin terakhir. Ustaz, apa? Kalau talak itu dilakukan di dalam hati, apakah sah atau tidak? Contohnya benci kali dia sama istrinya nih. Dalam hatinya, kau talak satu. Tapi belum diucapkan. Apakah sah ini? Tidak sah. Tidak sah ya Pak Ibu. Kenapa? Karena belum diucapkan. Nabi mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati ma lam tahaddasa aw ma lam yatakallam aw yu'mal. Innallaha tajawaza an ummati ma haddasa bihi anfusaha ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah tidak mengambil hukum itu kalau itu masih di dalam hati, belum lagi diucapkan atau belum dilaksanakan. Jadi apa? Belum jatuh kalau talak yang di dalam hati sampai itu dilafazkan. Seperti itu. Ada lagi yang lain Pak Ibu? Kalau tidak ada, silakan Pak. Ustaz, kalau seorang perempuan yang sudah menikah dan meninggalkan suaminya, sesudah itu istrinya ini pergi ke tempat jauh dan menikah sama ceweknya sampai punya anak, dan yang laki-laki suaminya ini telah meninggal. Jadi macam mana hukumnya, Ustaz? Contohnya dia pergi ke Malaysia, si perempuan. Yang perempuan pergilah dia macam kerjalah ke Malaysia. Contoh. Pokoknya dia pergilah ke tempat yang lain. Iya, tempat lain. Tempat lain. Jadi ya suaminya ditinggalkan dia. Di tempat lain itu nikah dia. Si istri tadi. Istri dia nikah sama ceweknya. Iya. Sampai punya anak. Lalu dia kan tidak, istilahnya dia belum cerai dengan suami. Betul. Jadi macam mana Pak Ustaz? Sampai dia yang perempuan ini punya anak dan suami yang tinggalkan ini sampai sudah meninggal. Jadi macam mana hukumnya Pak Ustaz? Bagus. Ini banyak kejadian, betul. Baik dia pergi atau merantau, si istri tadi ada yang ke Malaysia, di sana nikah lagi dia. Padahal dengan suami yang pertama belum cerai. Udah punya anak pula, maka nikahnya dengan orang lain itu tidak sah. Tidak sah. Maka dihukum tetap termasuk mereka berzina. Jadi si suami ini punya hak untuk menuntut ke pengadilan supaya mereka itu dipisahkan. Kenapa? Karena mereka belum putus. Tiba-tiba sudah ada lagi pula laki-laki yang lain. Ini tidak sah. Tidak sah nikah mereka. Tidak sah nikah mereka. Dan anak ini perbuatan mereka dihitung seperti zina. Na'udzubillah. Ada kejadian ini banyak. Pergi istrinya merantau. Sebenarnya pun si suami ini jangan dikasih istri merantau. Kenapa? Istri itu tidak boleh bepergian tanpa mahramnya. Jadi apa? Kadang kan permasalahannya si suami juga, atau permasalahan ekonomi, diizinkanlah si istri merantau ke Malaysia. Ini tidak boleh sebenarnya, berdosa. Kenapa? Si istri itu tidak boleh dia pergi tanpa ada mahramnya. Seperti itu. Tiba-tiba di sana mungkin dia nikah dengan pacarnya atau nikah dengan yang nampaknya yang lebih apa namanya itu, yang lebih tajir, lebih licin, apa namanya itu kalau sekarang ini? Tajir ya. Jadi seperti itu. Sah nikahnya tidak sah nikahnya karena dia masih terikat dengan suami yang pertama. Tidak sah nikahnya. Jadi kalau begitu, jadi macam mana Ustaz? Si suami yang kedua, apakah dia berdosa? Kalau dia tidak mengetahui, dia tidak berdosa. Kalau dia tidak mengetahui, mungkin dia ditipu sama si perempuan tadi, bersilat lidah contohnya. Maka dosanya ditanggung oleh si perempuan tadi. Seperti itu. Kecuali seperti Bang Toyib tadi, si suami merantau, entah ke Jakarta atau ke Malaysia. Tak ada kabar berita, 4 tahun sudah tak ada kabar berita, tak ada nafkah yang dikirim. Maka si istri boleh menggugat cerai ke pengadilan. Tapi setelah cerai baru mempunyai waktu 3 bulan iddahnya, setelah itu baru boleh nikah lagi. Harus iddah juga, harus iddah seperti itu. Nah, ketika nikah lagi 5 tahun kemudian pulang si suami tadi. Rupanya masih hidup lagi dia rupanya.
Karena rupanya hidup dia lihat istrinya sudah nikah lagi. Macam mana kejadian begini? Gigit jarilah suami pertama tadi, apalah boleh buat? Kenapa dia tak beri kabar? Nah, seperti itu. Harus beri kabar. Walaupun tidak sampai uangnya, kabar paling tidak. Mak, saya masih sehat. Mama, saya masih sehat. Ustaz, boleh? Ini kan ada juga pertanyaan. Ustaz, apa? Boleh rupanya si suami memanggil istrinya mama sebagaimana panggilan anak? Apakah ini dikatakan zihar, menyamakan dengan mama ibu kita? Tidak, ini tidak dikatakan dengan zihar. Nanti kita hukum tentang zihar, kita bahas tentang hukum zihar. Ini tidak masalah. Ketika ada orang memanggil istrinya sayang atau mama, tidak masalah. Tidak dihitung zihar. Nah, seperti itu. Mungkin dia ingin mengajarkan anaknya bagaimana cara memanggil mama. Nah, gimana Pak Ibu? Udahlah gayanya ya. Karena